Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, lalu Pak saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala sidang setempat, yang Bapak Ibu Pendeta Jemi Pangkariku, yang mana mempercayakan kepada saya untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saudaraku sekalian, mungkin saudara melihat saya sebagai orang asing. Dan memang orang asing, saudaraku sekalian, karena saya baru pertama kali datang tempat ini untuk berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Nah, saya perkenalkan, nama saya Pendeta Yakub Kristianto. Saya mengembalakan jemaat di Magetan, ya, jadi Jawa Timur bagian barat, perbatasan dengan Jawa Tengah. Ya, saya seringkali ke Jember, tapi baru kali ini ke Balong karena tugas kami ngajar mulai tahun 96. Nah, saudaraku sekalian, pada pagi hari ini saya bersyukur boleh bertemu dengan saudara. Tuhan berkati saya dengan satu istri dan 4 anak, ya, dan 3 mantu, 1 cucu, dan tahun ini tambah 2 lagi cucunya. Ya, sekedar perkenalan supaya saudara, katanya kan nggak kenal maka nggak sayang gitu, ya. Nah, saudaraku sekalian, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema, yaitu Dia tidak pernah mengecewakan. Bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan. Kita buka Matius pasal 11 ayat yang kedua hingga yang ke-6. Kita baca saja Matius pasal 11 ayat yang kedua, mulai 2 saja ayat yang kedua hingga yang ke-6. Ya, saudaraku sekalian, Matius pasal 11 ayat yang kedua hingga yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi ayat ini berlatar belakang, saudaraku sekalian, bagaimana Yohanes Pembaptis mulai ragu di dalam hidupnya. Kenapa ketika dia di dalam penjara, kok Mesias itu, kok Yesus tidak menyelamatkan mereka? Ya, saudaraku sekalian, kadangkala hidup kita juga demikian. Yohanes Pembaptis, saudaraku sekalian, kalau kita lihat seorang yang dipakai oleh Tuhan, ya, bahwa kelahirannya saja sudah dinyatakan oleh malaikat, bahwa dia penyeru yang luar biasa, dia khotbahnya luar biasa. Hei kamu keturunan ular beludak, ya, dia berani menegur orang Farisi begitu keras. Dia berkata, kapas sudah siap di bawah pohon, dan di pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Wah, khotbahnya hebat, saudaraku sekalian, luar biasa. Bahkan dia memiliki pengalaman dengan Yesus. Dia berani katakan, saudaraku sekalian, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia ngerti siapa Yesus, siapa Mesias. Dia berkata, waduh, Yesus itu aku membuat tali kasutnya saja nggak layak. Dan ketika dia membaptis Yesus, saudara, kan dia masih dapat satu pernyataan, lihatlah, ya, anak yang kukasih dan kepadanya lah aku berkenan. Punya pengalaman dengan Tuhan, bisa melayani, berkata tentang dosa, tentang teguran yang luar biasa. Tapi suatu saat ketika dia dalam keadaan terpuruk, menjadi bertanya, apakah Yesus itu Mesias? Ataukah aku harus menantikan penolong yang lain? Ketika di dalam penjara, saudara, kadangkala hidup seseorang ketika lagi aman-aman, saudaraku sekalian, ketika lagi aman-aman saja, wah, bisa
berkata Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, tapi keadaan terpuruk dan kemudian dia melihat kok tidak seperti yang difirmankan, tidak seperti yang dijanjikan, mulai bertanya. Kenapa saudaraku sekalian? Kalau saudara lihat Yohanes Pembaptis mungkin ingat perkataan di dalam kitab Yesaya. Saudara, kalau saudara perhatikan di Yesaya pasal 61 ayat yang pertama katakan gini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Saudaraku sekalian, mungkin Yohanes Pembaptis ini mikir, kan Mesias yang dikatakan Roh Tuhan Allah padaku, yang diurapi itu katakan membebaskan orang-orang yang terkurung dari penjara. Sekarang aku terpenjara, ya, terpenjara karena memberitakan kebenaran. Ya, Yohanes Pembaptis kan dipenjara karena dia berani menegur Herodes, katakan tidak layak atau tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ya, nah, saudara-saudaraku sekalian, akhirnya Herodes mau memenjarakan Yohanes Pembaptis. Di penjara mulai ngolah, mana itu perkataan kitab Yesaya, mana itu yang katakan Roh Tuhan Allah atau Mesias yang diurapi itu, kok sekarang aku di penjara tidak melepaskan aku. Nah, saudaraku sekalian, hidup terpuruk kadangkala membuat kita mulai bertanya-tanya pada firman Tuhan. Ketika kita sakit kadangkala bertanya, kenapa Tuhan tidak sembuhkan aku? Ya, saudara, ketika mungkin kita terpuruk ekonomi kita, mana katanya Tuhan memberkati aku? Padahal aku sudah melayani, aku sudah giat ini, giat itu, dan segala macam. Ada di antara saudara pernah mengalami ini? Ya. Sehingga Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Kalau zaman dulu ada lagu gini, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Ayo, mungkin banyak yang bisa kita nyanyikan lagu ini. Ya, mari Pak. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Sekali lagi, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, untuk selamanya. Saudara, kita percaya bahwa kalau kita mengiring Tuhan, nggak akan pernah kecewa, amin. Tapi ya kadangkala hidup kita terpuruk karena Yohanes Pembaptis itu. Nah, kenapa
kadangkala hidup seorang anak Tuhan kadangkala terpuruk, kadangkala mulai ragu terhadap firman Tuhan. Adakah Yesus itu benar? Atau kadangkala saudaraku mulai kecewa, mulai ragu terhadap Tuhan. Mari kita lihat saudaraku sekalian, kita mau koreksi kira-kira apa sih yang membuat seseorang itu menjadi kecewa kepada Tuhan. Kita lihat yang pertama, karena dia ingin Tuhan itu menurut keinginannya. Ya. Kenapa kita kecewa? Kadangkala bukan hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan, tapi pengen Tuhan ngikuti kemauan hidup kita. Kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Kita nggak ngerti sih saudara. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 katakan, ya biasanya itu ada di undangan-undangan temanten, ya segala sesuatu indah pada waktunya, tapi saya nggak akan lihat indah pada waktunya itu. Ya, mari kita lihat Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 katakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini yang saya garis bawahi. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, kenapa kita kadangkala kecewa kepada Tuhan? Karena kita nggak menyelami pekerjaan Tuhan. Kita pengennya mau tahu, kita pengennya Tuhan bekerja menurut mau kita, bukan Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, nah saudara-saudara Tuhan, kalau kita ini telah dikerjakan oleh Tuhan, ya kadangkala kita nggak paham, karena jalan Tuhan bukan jalanmu. Ya, saudaraku sekalian, jalan Tuhan bukan jalan kita. Saya berikan contoh saudaraku sekalian. Saya sekarang jadi hamba Tuhan, tapi saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta, saudaraku sekalian. Jadi orang tua saya bukan pendeta, ya, bukan hamba Tuhan, tapi mereka cinta Tuhan. Nah, saya pun sudah dididik sejak dari kecil, saya untuk mengiring Tuhan, saya juga melayani Tuhan. Ya. Tapi saya nggak pernah punya cita-cita pengen jadi hamba Tuhan. Saya punya keinginan gini, ya, saya sekolah yang benar, kerja yang benar, saya dukung pekerjaan Tuhan. Itu prinsip saya. Saya SMP, SMA aktif pelayanan. Tapi saya pengennya apa? Kerja yang benar, dapat berkat, saya dukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, bukan apa, dulu saya pun juga di salah satu sekolah favorit di Solo, saya pun juga juara. Ya, jadi saya berpikir, dapat pendidikan yang tinggi, jadi sarjana, kuliah, kerja enak, dukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi saudaraku sekalian, ya saya singkat cerita, Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Masuk sekolah Alkitab. Maaf, saya berpikirnya, saudara, ketika saya menyerah untuk masuk sekolah Alkitab, saya itu merasa seperti orang yang tidak punya harapan. Ya, apalagi pendeta zaman dulu tahun 80-an itu kan identik dengan sengsara, saudara. Jadi saya ini sudah rasanya nggak bisa berpikir untuk masa depan. Ya, memang saya ini panggilan Tuhan karena doa dari nenek saya. Ya, nenek saya ini cinta Tuhan, pendoa yang luar biasa. Walaupun dia sakit, jam 6, jam 9, 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore, jam 9 malam, dia selalu bangun berdoa. Ya, dan itu selalu berdoa, saudaraku sekalian. Waduh, dan salah satu doanya itu adalah supaya saya jadi hamba Tuhan, karena saya cucu laki pertama. Wah, saya ingat kelas 4 SD, ya, gembalanya besuk, ya,
Nenek saya kemudian setelah gembalanya pulang, ya gembalanya kan kalau orang Jawa bilang disukoi, diberi minum ya, wedang coklat itu kan, diminum separuh. Saya ingat kelas 4 SD, gembalanya pulang langsung saya dituntun, ya saya dituntun di meja tamu. Nah ini punyanya Om Yap, kamu minum. Besok ben gue jadi pendeta. Akhirnya jadi pendeta karena minum wedang coklat sudah. Bukan itu ya, tapi karena doanya. Jadi doanya, tapi ketika Tuhan panggil saya rasanya, aduh, ya saya harus nyerah saudara. Saya harus menyerah, tetapi ini tidak gampang. Hati ini tidak gampang. Selesai sekolah Alkitab saya ngantar anak adik saya daftar kuliah, hati ini rasanya nggak gampang. Ketika saya melayani, saudara, saya jadi orang yang minder sekali, saudara. Karena ya jadi hamba Tuhan tuh waktu itu bagi saya minder saya. Tapi berjalannya waktu, ya sekarang nggak minder. Bukan karena kaya, bukan karena hebat, bukan karena terkenal. Karena saya merasakan bagaimana pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Dan hidup saya, walaupun mungkin saya jadi hamba Tuhan bukan orang yang kaya, tapi saya dapat memberkati orang-orang lain melalui nasihat, melalui doa, dan banyak orang yang datang meminta nasihat. Teman-teman saya yang dulunya saya minder, sekarang justru banyak juga yang mereka datang ke saya, ya sharing dan segala macam. Nah saudara, kalau kita hanya lihat sepenggal perjalanan, kadangkala kita nggak ngerti. Tapi dengan kita ini melihat sampai pada keseluruhan jalan Allah, rencana Tuhan, baru saya melihat, aduh Tuhan luar biasa. Saya bersyukur jadi hamba Tuhan sekarang. Kalau dulu minder, sekarang bersyukur. Kenapa? Saya punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Kalau dulu ketika saya masih SMA, ketika saya masih muda, saudara, ada orang yang bernyanyi atau hamba Tuhan katakan, waduh tiada lebih indah ku melayani Yesus, nyanyi, tiada lebih indah ku melayani Yesus, walau susah dan berat jalannya, takkan aku undur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Dulu saya kalau dengar nyanyi, apa sih indahnya melayani Tuhan? Apa sih enaknya mengiring Tuhan atau pelayanan jadi hamba Tuhan? Saya nggak lihat. Tapi sekarang saya benar-benar dapat merasakan indahnya hidup dalam mengiring dan melayani Tuhan. Adalah saya punya banyak pengalaman dengan Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan itu hidup. Allah kita itu luar biasa. Saya punya banyak pengalaman terpuruk. Saya punya banyak pengalaman mungkin dalam posisi direndahkan, posisi nol dan segala macam. Tapi saya punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan yang ajaib itu ada dalam hidup kita. Hidup saya itulah yang keindahan yang luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu dalam hidup kita, kenapa kita kecewa? Karena kita belum melihat pekerjaan Tuhan sampai selesai. Kita hanya melihat pekerjaan Tuhan, kita nggak memahami. Coba kita bandingkan dengan apa yang dialami Yusuf. Kalau kita nggak melihat Yusuf sampai selesai, pada akhirnya di dalam dia menjadi di tanah Mesir, mungkin Yusuf bisa berkata, aku ini orang yang selalu menyampaikan kebenaran, kok sekarang aku dibenci? Kan gitu Yusuf dikatakan. Kejadian pasal 37 kan katakan bahwa Yusuf selalu menyampaikan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Loh, saudara-saudaranya berbuat jahat, Yusuf gak ikut-ikut, saudara. Tapi justru dia masuk sumur. Ketika dia masuk di dalam dijual jadi budak, rasanya mungkin, oh inilah pertolongan Tuhan. Baru enaknya, saudara. Jadi budak, dia mau hidup kudus, dia mau hidup jujur, justru dia masuk penjara. Mungkin kalau hanya lihat sepotong, Yusuf katakan, kenapa aku hidup benar malah masuk di dalam penjara? Tapi justru penjara itulah yang membawa Yusuf untuk naik menjadi
raja muda di Mesir. Kadangkala kita belum bisa memahami pekerjaan Tuhan kalau kita hanya sepotong. Tapi sebab itu, lakukan, izinkan Tuhan bekerja. Pokoknya saudara percaya, jangan kecewa, tetap percaya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya enak saudaraku ya. Percaya pekerjaan Tuhan itu indah, memberikan yang indah. Kadangkala ketika Tuhan berkarya dalam hidup saudara, saudara itu dibentuk oleh Tuhan. Ya, mari kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang ke-6 katanya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, kita mungkin yang lama masih ingat, Tuhan penjunan ku tanah liat, biar Kau kerjakan turut namun ku tunduk diam di kakimu. Kita bisanya, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunanku tanah liat. Kita bisa nyanyi itu. Tapi kalau Tuhan benar-benar membuat jalan hidup saudara, dan saudara dibuat seperti penjunan tukang periuk yang membuat periuk itu, kadang-kala kalau ada kerikil sedikit dihaluskan, dibanting, dibentuk lagi. Lah ini yang berat. Ketika saya pelayanan di Solo, saya sudah mengembalakan dan saya pun juga punya jabatan dan segala macam. Saya kembali, kemudian saya diminta untuk mengembalakan jemaat di Maketanda. Diminta, bukan mau kita, diminta. Tahun pertama oke, baik-baik saja. Tahun kedua enggak gampang, saudaraku sekalian. Aduh, mulai ya, ada yang tanduk-tanduk itu keluar. Bagaimana saya direndahkan, bagaimana saya dihina, saudaraku sekalian, sampai suatu saat hati saya tidak tahan. Ketika dalam suatu pertemuan, waduh, kayak seperti orang dihakimi dan pokoknya nggak enak lah. Sampai muncul dalam hidup saya sampai mau berkata gini, kamu pikir saya datang ke sini orang yang lontang-lantung? Saya sudah punya jabatan, saya punya ini dan itu dan segala macam. Mulai ketika saya mau melawan saudara dengan perkataan saya ingat seperti suara Tuhan bilang sama saya, Yakub itu daging, ya, Yakub itu daging, ya. Saudara langsung plus, ya. Saya di situ saya nggak berani ngomong, saya diam. Orang mau ngomong apa saja saya diam. Nah saudara, tapi justru disitulah saya merasakan bahwa titik balik saya. Maka sekarang orang yang mau ngomongin apa, mau memfitnah, mau apa, saya nggak terlalu peduli. Karena hidupku bukan oleh perkataan orang, hidupku adalah karena perkataan firman. Dan saya belajar saudaraku sekalian, disitulah sebenarnya Tuhan bentuk saya. Mungkin juga kesombongan saya untuk kemudian dihancurkan oleh Tuhan, untuk saya betul-betul menjadi seorang hamba. Karena saya di Solo, ya,
dari keluarga yang ya walaupun nggak kaya tapi lebih dari cukup lah. Ketika saya sekolah juga berhasil. Ketika saya pelayanan merintis dari nol juga saya boleh berhasil. Tapi mulai Tuhan bentuk lagi seperti Musa di mana dibentuk di istana, kemudian seperti Musa dibentuk di padang gurun Median. Saya merasakan itu pembentukan. Nah, saudara kan, dan memang ketika dibentuk itu sakit sekali. Tidak gampang, saudaraku sekalian. Tapi ketika saya selalu belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyelesaikan masalah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya sampai puasa, setiap bulan puasa 10 hari, kadang-kala puasa 3 hari 3 malam, dan seterusnya. Dan saya hanya tidak pernah menjawab semua tuduhan, tidak pernah, saya hanya berduduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, saudara, apa yang terjadi? Saya selalu bisa katakan bahwa apapun, kalau orang memfitnah kamu, orang menginginkan kamu tidak perlu bantah. Karena orang fitnah itu kalau dibantah semakin lama terus. Tapi yang bisa kita tidak bisa menghentikan mulut orang lain. Tapi yang kita bisa hentikan dengan apa? Buah-buah kehidupan kita. Akhirnya mereka melihat sendiri bahwa ternyata penyertaan Tuhan ada. Nah, saudara, dalam hidup saudara dan saya, kadang-kala dibentuk oleh Tuhan itu tidak gampang, ya. Makanya kalau kita ini lagi dibentuk Tuhan, tetap ku tunduk diam di kakimu, dibentuk oleh Tuhan. Karena ketika saudara dibentuk oleh Tuhan, saudara akan muncul sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu percayalah, Yeremia 29 ayat yang 11 katakan bahwa segala Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan, ya. Nah, saudaraku kan, kalau kita ngerti gini, oh ternyata hidupku, saya harus memahami pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang saya nggak ngerti pekerjaan Tuhan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan berkarya dalam hidupku adalah untuk yang indah. Ketika Tuhan bentuk aku dengan hal-hal yang menyakitkan, karena aku tahu aku akan menjadi suatu alatnya Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita nggak akan pernah kecewa. Amin. Haleluya. Yang kedua, kenapa orang kecewa? Karena dia nggak ngerti juga bahwa hidup orang Kristen itu harus juga memikul salib. Matius, saudaraku sekalian, ya. Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24, kita lihat, saudaraku sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, kadangkala orang saat ini, orang hanya senang ikut Tuhan karena berkat. Orang ikut Tuhan karena, waduh, Tuhan itu sumber solusi dalam hidup, memberikan solusi semuanya dalam hidup kita, menolong kita. Bagus, itu nggak salah. Memang di dalam Tuhan ada janji pemeliharaan Tuhan, di dalam Tuhan ada janji pertolongan Tuhan, tapi di dalam Tuhan juga ada yang namanya pikul salib, ya. Ada namanya pikul salib dan adanya menyangkal diri. Nah, pikul salib itu apa? Bagaimana kita melakukan sesuatu yang benar, ya, untuk pemberitaan Injil, atau kita memberitakan sesuatu yang benar, tapi kita menderita. Jadi penderitaan kita bukan karena kesalahan kita. 1 Petrus menjelaskan tentang hal itu. Nah, hidup kita kadang-kala pikul salib. Bagaimana saudara dan saya itu dapat hidup dalam kebenaran, dan untuk dalam kebenaran saudara harus mengalami penderitaan. Coba saudaraku sekalian, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul, dikatakan Paulus, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak
tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di situ. Ya, sebagai tawan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Saudara baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya mungkin katakan bagaimana saudaraku sekalian ayat itu mengatakan ini. Selain apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepadaku, bahwa dari kota ke kota penjara dan sengsara menunggu aku. Paulus katakan bahwa ya ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari ke kota, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ketika Paulus akan berpisah dengan jemaat Efesus, jemaat Efesus katakan jangan, ya, karena nanti akan bahaya, Paulus akan ditangkap dan segala macam. Tapi Paulus katakan, aku harus pergi ke Yerusalem. Aku sebagai tawanan roh, apa yang Allah kehendaki dalam hidupku, aku harus berjalan. Dan Paulus katakan, apa yang dikatakan roh, selain dari kota ke kota, penjara dan menunggu aku. Saudara, kalau sekarang jadi hamba Tuhan enak, saudara. Saya pergi kemanapun juga, dari kota ke kota, paling tidak sudah disiapin makan. Kemarin belum sampai Balung, sama Pak Jimmy sudah diambil ke rumah makan. Nah, saudaraku sekalian, kita lihat itu nyaman. Tapi Paulus katakan dari kota ke kota, penjara dan sengsara menunggu aku. Enggak gampang. Nah, saudara, hidup saudara dan saya kadangkala ikut Tuhan, kadangkala masuk di dalam masa-masa yang berat. Nah, saudaraku kan pikul salib, menyangkal diri artinya apa? Supaya diri kita bukan ego kita yang kuat, tapi kita mau belajar apa yang mau Tuhan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita lihat demikian, kira-kira mau masih enggak mengikut Yesus? Dibawa pada masa-masa yang tidak baik. Tapi saudara tahu bahwa ketika kita memikul salib, justru seringkali melalui salib itulah nama Kristus dapat dinyatakan, nama Yesus dapat dipermuliakan. Saudara baca Kisah Rasul pasal yang terakhir, ketika Paulus sebagai tawanan mau dibawa ke Roma dan naik kapal dan kapalnya mau karam. Saudaraku sekalian, Paulus sebetulnya sudah katakan jangan berlayar dulu, nanti kapalnya karam. Nekat. Oke, Paulus karam, ya. Dan kemudian dia masuk ke Pulau Malta. Ketika dia lagi masuk di Pulau Malta, dipatuk ulah, saudaraku sekalian. Orang-orang bilang gini, Paulus inilah orang yang paling jahat. Dia luput dari kalam kapal, dia luput dari kematian, kapalnya karam. Sekarang dia dipatuk ular dan sebentar lagi pasti dia mati. Saudara, tapi kalau saudara baca, Paulus nggak mati, malah orang kaget. Dan akhirnya di situ seluruh Pulau Malta dapat dimenangkan. Karena apa? Gubernurnya kemudian lihat, waduh, ini orang sakti ini. Ya, penderitaan kadangkala dapat membuat kita mengabarkan Injil dan memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, aduh luar biasa, saudara. Nah, saudara-saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita harus memiliki prinsip seperti Paulus katakan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 hingga yang ke-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat selanjutnya dikatakan, karena yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Saudara melihat di dalam, sebab kami tidak memperhatikan kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, yang tak kelihatan itu adalah kekal. Kita harus percaya bahwa kalau toh kita harus menderita dalam dunia ini karena salib Tuhan, karena kita mempermuliakan Tuhan, tenang, karena kita ini akan diganti dengan apa? Kekekalan. Nanti satu kali salib digantikan mahkota, majulah jalan ke surga,
hamba hari majulah, Yesus lamanya beserta, lebih manis rasanya. Aduh, enak loh saudaraku sekalian ya. Ikut Tuhan tuh walaupun kadang-kala kita harus pikul salib, tapi salib itu akan digantikan mahkota. Saudaraku sekalian, kita pernah mendengarkan nyanyian, mungkin saudaranya, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Siapa yang menciptakan lagu ini? Orang kaya, orang pinter, orang hebat? Fanny James Crosby. Dia lahir normal, kira-kira bayi, dia sakit mata, diobati, keliru pengobatan, dia akhirnya menjadi orang yang buta. Dan justru saudaraku sekalian, kita lihat dengan kebutaannya dia pernah menikah, tapi ketika dia menikah anaknya ganti masih bayi, mati saudara karena sakit. Tapi dari kebutaannya itu dia banyak menulis lirik lagu, ya. Dia banyak menulis lirik lagu-lagu rohani, dan yang terkenal seperti yang dikatakan ini, ku berbahagia. Dengan kebutaannya dia menghafal ayat Alkitab. Dan ketika orang berkata, ada orang yang berkata, kasihan kamu Fanny, kamu begitu cinta Tuhan, kamu begitu banyak melakukan dengan puji-pujian, kenapa Tuhan izinkan, Tuhan memberikan kamu buta? Dan orang katakan dia ingin supaya Fanny dapat mujizat Tuhan, dia dapat melihat kembali. Tapi Fanny katakan apa? Enggak, bagiku ini sudah lebih dari cukup. Dia katakan apa? Iyalah, suatu saat ketika aku ketemu dengan Tuhan, yang pertama kali aku membuka mata, aku melihat wajah Yesus, wajah juru selamatku. Waduh, luar biasa. Orang dia tidak melihat dengan keindahan dunia ini, tetapi dia bisa mempermuliakan Tuhan. Dia bisa nulis, ku berbahagia, yakin teguh. Mari kita nyanyikan teman-teman. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh
penderitaan yang ia alami tidak pernah membuat dia menjadi kecewa, tapi justru dia tahu rencana Tuhan yang indah, dan dia bisa katakan, aku berbahagia. Luar biasa. Oleh sebab itu, jangan pernah menjadi kecewa dengan Tuhan, karena selalu membuat hidup saudara indah pada waktunya. Kita akan datang pada Tuhan, kita nyanyikan penolong yang selalu setia. Mari kita bangkit berdiri. Oh dia lama sagore. Bihiria lama sangkuria lama istukuria lama. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Selalu setia memenuhi
firman-Mu lah yang meneguhkan kami dan menegur kami. Apapun keadaan kami tidak akan pernah menjadi kecewa dengan Yesus. Karena kadang-kala kami belum memahami rancangan Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami selalu dapat memahami kehendak-Mu, memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Karena rencana Tuhan itu indah adanya. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan bagi sidang jemaat Tuhan yang ada saat ini. Berikan kekuatan mereka. Bila matane hini kalawata kuria lama sini hini. Dihiti kalawata kuria lama sana kalawata kuria lama. Duhusi kalawata kuria lama Yesus. Dialah Maha Besar, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan Engkau, Allah yang selalu menaungi hidupmu. Percayalah, percayalah, Dia baik dan sangat baik untuk engkau. Dialah Maha Besar Allah kami yang hidup, Allah yang menaungi kami. Sungguh Tuhan kebaikan-Mu luar biasa, rencana Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap, akan menguatkan mereka, akan memberikan mereka semangat di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Dan mereka suatu saat dapat melihat, merasakan indahnya mahkota yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami menaikkan doa ini. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya kami kembali.